amalan yang bermanfaat untuk mayit. Dianjurkan bagi keluarga sang mayit untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, dan jika tidak mampu maka 1.000 kali. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Masih dalam bab amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk orang tua kita yang telah pulang ke rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang keenam di sini adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, karena terdapat hadis yang khusus. Karena warad fil hadis man qara'a surat Al-Ikhlas mi'ata alf marrah nada munadin qibali arsyillah ala inna fulan bin fulan atiqallah minan nar. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, maka akan datang panggilannya Allah dari arsy-Nya Allah bahwa sesungguhnya fulan bin fulan telah Allah bebaskan dari neraka jahanam. Dan 100.000 kali ini katanya ulama tidak harus selesai dalam satu majlis, bahkan dalam satu hari ataupun dalam satu minggu, boleh seberapapun, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, boleh juga kalau kita sibuk. Tapi kita punya orang tua yang telah pulang ke rahmatnya Allah. Di sisi yang lain kita ingin bakti kepada orang tua kita, di sisi yang lain keadaan kita tidak mungkin untuk membaca sebanyak itu. Bagaimana caranya? Katanya Sayyidul Habib Zain, bisa dengan cara menyewa orang, misalnya 20-30 orang, kita panggil ke rumah kita untuk membaca sebanyak 100.000 kali. Setelah persis 100.000 kali, kita katakan Allahumma inni ishtaraitu itqa raqabat abi fulan bin fulan al-fulani bi qiraatina mi'ata alf min surat Al-Ikhlas. Ya Allah, saya beli pembebasan ayahku fulan bin fulan dari neraka jahanam dengan pembacaanku surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Kalau tidak mampu yang 100.000, ada hadis yang kedua yang menyebutkan dengan ukuran 1.000. Ini mungkin insya Allah tidak makan waktu 1.000, mungkin paling lama 1 jam. Itu pun kalau banyak pelan-pelan, bacanya 1 jam. Setelah kita baca 1.000 kali, kita hibahkan untuk abah kita. Baca lagi 1.000 kali, hibahkan lagi untuk ibu. Daripada waktu kosong digunakan untuk ngobrol, apalagi di hari Jumat, apalagi di bulan yang Rejab, di bulan di mana yudha'af fihi thawabul a'mal. Kita usahakan bagaimana kita tambah nilai bakti kita kepada orang tua kita di Ashhurul Hurum, karena pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo. Kemudian menghadiahkan pahalanya untuk sang mayit berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, man qara'a qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad alfa marrah faqad ishtara nafsahu minan nar. Barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, maka dia telah membeli dirinya dia dari neraka jahanam. Usahakan kita juga membaca untuk diri kita. Pentingkan dulu abah, yang kedua ibu, yang ketiga kita baca untuk diri kita. Di sini banyak amalan-amalan diriwayatkan dari hadis atau dari salafus soleh, yang mana amalan-amalan tersebut dapat menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Lah, usahakan kalau kita punya waktu, punya tenaga untuk mengamalkan seluruh amalan tersebut. Kita taruh posisi kita, kalau kita waktu meninggal nanti dilupakan sama adik, saudara, kakak, anak, bapak, ibu, teman dan lain-lain, kira-kira ada tidak bekal-bekal yang akan kita bawa? Itu usahakan apa yang bermanfaat untuk kita di alam barzakh, kerjakan di masa kita masih hidup sehat walafiat. Sebab nanti akan tahu harganya amalan-amalan ini kalau orang sudah nyemplung ke dalam liang kubur. Tapi tidak ada faedahnya di waktu itu kita nyesel. Penyesalan atau perubahan sangat manfaat, sangat besar dalam hidup kita. Waktu kita kerjakan dalam masa kita sehat walafiat, kita bisa ngerjakan. Di antaranya yang membaca surat Al-Ikhlas 100.000, kita tulis tiap hari. Waktu kita jauh usah resmi, tidak usah ngambil waktu resmi kita. Waktu kita lagi jalan ke toko atau kerja tiap pagi, sambil tasbihnya dipegang di tangannya, qul huwallahu ahad, dapat 100, tulis 100, dapat 200, 300, di total dalam 2,5 bulan 100.000. Ini untuk anak sendiri dulu, kelas. Setelah itu membaca lagi 100.000 untuk apa? Kita harus perhatian. Kalau kita tidak perhatian untuk diri kita sendiri, tidak ada yang akan lebih perhatian kepada diri kita. Kalau kita tidak kasihani diri kita sendiri, tidak mungkin ada orang yang bisa lebih ngasihani kepada diri kita sendiri daripada kita sendiri. Makanya katanya Imam Haddad, kezaliman yang paling besar kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Kaif maknanya? Ya, ini bisa menjadikan dirinya selamat dunia akhirat, berhasil dunia akhirat, tapi dia tidak perhatikan perihal tersebut. Dia ridho dengan merasa malas, rasa capek dan lain-lain.
atau ngikutin selalu pola pikir hawa nafsunya, sehingga setahun penuh dalam lingkaran hawa nafsu, waliyadzubillah, tidak ada kemajuan dalam hidup. Sekarang kita alhamdulillah masuk ke bulan Rajab, sudah tanggal berapa di bulan Rajab? Tanggal 5 mungkin atau tanggal 6 di bulan Rajab. Dari satu tanggal Rajab sampai bulan 5 ini berapa ratus ribu istighfar yang kita baca. Itu harus kita koreksi di kita masing-masing. Kenapa? Karena katanya ulama, setiap kita masuk bulan mulia, anggap itu bulan terakhir yang kita rasakan. Bahkan bukan bulan, bahas minggu. Setiap kita sholat Jumat, jadikan sholat Jumat yang paling terakhir. Nganggap ini terakhir, tidak mungkin sholat Jumat lagi tahun minggu depan misalnya. Bagaimana keadaan kita di waktu itu? Bahkan setiap ketika akan sholat, makanya sering kali kita dengar dari guru-guru kita ketika akan sholat, beliau mengatakan sholli sholatal muwaddi. Apa artinya muwaddi? Sholat yang setelah sholat inti akan dimandikan, dia akan datang ajalnya dan akan dimandikan, disolatin. Kira-kira bentuk sholatnya gimana? Tapi kalau kita sudah perhitungan kita ini sholat terakhir, misalnya ada Israel ngabarkan ini sholat kamu sholat terakhir, setelahnya kamu akan meninggal, akan dimakamkan. Kira-kira masih mau mikir ini dan itu di kita ketika kita sholat? Hasya wa kalla. Demi Allah tidak bakal mikir sama sekali. Wa hakadha yang bagi insan sangat dianjurkan ketika akan sholat setiap harinya. Setiap akan sholat maghrib, jadikan itu sholat maghrib terakhir. Oh masih dikasih nafas sampai isya, alhamdulillah. Jadikan isya-nya isya yang terakhir, dikasih nafas. Wahakadha. Ini poin, ini perkara akan menyebabkan sholat kita semakin ahsan, semakin lebih bagus lagi, semakin hari semakin ahsan. Karena Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala, maka ayyukum akthar, walakin ayyukum ahsanu amala. Ya. Qala al-Imam Al-Manawi radhiyallahu anhu wa yanbaghi qira'atuha lidzalika 'indal mayyit. Indal mayyit, sangat dianjurkan, apalagi kalau orang tua kita meninggal, tidak tahu kita apa yang dikerjakan untuk dia. Di antaranya perkara yang sangat dianjurkan adalah pembacaan 100.000 dari surat Al-Ikhlas. Tidak harus kita sendiri, kita keluarga kita kumpulkan ada 20 orang, dibagi-bagi berapa per orang, tidak makan waktu. Cuman muskilahnya butuh taufiknya Allah. Tidak ada taufik, tidak jalan sama sekali. Lah yang 1.000, lah yang 100.000 apalagi. Tapi ada taufik, meskipun 1 juta dikerjain. Kalau misalnya ini ada satu orang agnia, orang kaya, janjiin villa di kota besar sana, barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas 1 juta kali, kira-kira dikerjakan enggak? Nah, ini katanya Habib Zain, mizaniyahnya di situ. Kita ini mampu ma'dzur atau maghrur. Maghrur ini orang yang ketipu sama hawa nafsu. Yang ma'dzur, yang punya udzur, dia tidak mampu, dia mau dikasih apapun dunia dan seluruh isinya tidak mampu baca karena sakit, faktor usia, sudah tua, tidak mampu dia. Ada ma'dzur namanya. Tapi kalau ada masih mengutamakan ini dari itu, namanya maghrur. Itu gitu ya. Artinya barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, maka ia telah membebaskan dirinya dari siksa neraka. Al-Imam Al-Manawi radhiyallahu anhu berkata, bacaan tersebut dianjurkan untuk dibaca terhadap mayit. Yang nomor 7, dianjurkan bagi seseorang tatkala ziarah kubur untuk membaca surat Al-Fatihah 1 kali, kemudian surat Al-Ikhlas 11 kali, kemudian surat At-Takatsur 1 kali, kemudian menghadiahkan pahalanya untuk para mayit. Itu sangat dianjurkan juga. Kalau kita tidak mampu baca Yasin, kalau bisa mampu, ada waktu luang, ada waktu lebih lama lagi bisa baca Yasin, wa afdal. Yasin hadza ditambah surat Al-Ikhlas 11 kali. Kalau tidak mampu ya surat Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 11 kali, At-Takatsur 1 kali. Ayo. Karena diriwayatkan barang siapa yang melakukannya, maka para mayit akan dijadikan sebagai pemberi syafaat untuknya pada hari kiamat. Tidak makan waktu kecuali 15 menit, paling lama 10 menit. 15 sampai 10 menit sampai 15. Cuman butuh taufiknya Allah juga, Bim. Jadi bagaimana kita waktu ziarah kuburan, jangan cuma kita rumputnya kita bersihkan atau kita siramin bunga. Itu termasuk perihal yang bagus, perihal yang dianjurkan, karena istighfarnya bunga, istighfarnya masih hijau, akan beristighfar untuk mayit. Cuman kita yang datang kepada orang tua kita di makamnya mereka masing-masing, usahakan kita pakai metode anjuran ajaran Nabi Muhammad SAW dalam menziarahi pemakaman. Di antaranya adalah surat yang dibaca 11 kali surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah 1 kali, Al-Hakumut Takatsur 1 kali. Ayo.
berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Man dakhala al-magabir thumma qara'a Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takatsur thumma qala inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahli al-magabir minal mu'minin wal mu'minat kanu syufa'a lahu ila Allah ta'ala. Artinya, barang siapa yang masuk ke pemakaman dan membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Al-Ikhlas 1 kali dan surat Al-Hakumut Takatsur 1 kali. Di hadis ini 1 kali, di hadis yang lain 11 kali. Wah, kalau bisa mampu 11 lebih ahsan, karena fadilahnya juga sangat besar. Ya. Kemudian berkata, sesungguhnya aku telah menjadikan pahala surat dari surat Al-Quran yang aku baca dari firman-Mu, ya Allah, untuk penduduk pemakaman ini dari golongan mukminin dan mukminat. Nah, sebagaimana sering dikisahkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya mereka, ada seorang ulama ngelewatin pemakaman, kemudian menghibahkan pahala Fatihah kepada penduduk pemakaman tersebut. Setelah pulang ke rumahnya, dia mimpi, dalam mimpinya seluruh penduduk pemakaman tersebut bangun berdiri berebut surat Fatihah. Ada yang dapat wawunya, ada yang dapat baknya, ada yang dapat alifnya. Wahidzalika sangat dianjurkan ketika kita melewatin pemakaman manapun, selama itu pemakaman saudara kita dari muslimin wal muslimat, jangan dilampauin begitu aja. Kirimin hatta Fatihah. Al-Fatihah li amwat hadil maqbarah anallahu yataghashsham birrahmal maghfirah sirril Fatihah. Wa hakadha, setiap kali kita ngelewatin pemakaman. Jadi hatta penduduk pemakaman pun senang kita dilewatin oleh mereka. Senang ya mereka dilewatin oleh kita. Itu ya. Maka mereka semua penduduk pemakaman tersebut akan memberikan syafaat baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 8. Dianjurkan bagi yang melewati pemakaman kaum muslimin untuk membaca surat Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian menghadiahkan pahalanya untuk para mayit yang terdapat di pemakaman tersebut. Karena diriwayatkan, barang siapa yang melakukannya, maka ia akan diberikan pahala sebanyak para mayit di pemakaman tersebut. Apalagi kalau kita naik mobil atau naik sepeda motor, tidak makan waktu. Mau tidak mau juga waktu akan berlalu begitu saja. Bagaimana mendatangkan pahala itu? Setiap kita ngelewatin pemakaman kaum muslimin, jangan dilampauin begitu aja. Kalau kelihatan, kalau sudah kelihatan ma'dzur. Tapi kalau sudah kena pandangan mata, jangan dilewatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Itu paling minim lah Fatihah 1 kali, kalau bisa 11 kali surat Ikhlas wa afdal. Itu ya. 9. Dianjurkan bagi keluarga sang mayit agar membacakan doa untuk sang mayit, dan sangat dianjurkan lagi jika dikhususkan untuk kedua orang tua atau kakek dan nenek yang telah meninggal dunia. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, tapi amalu ghairi la yanqati. Di hadis ini hanya dijelaskan amalannya dia yang putus, sudah halas. Salatnya putus, sedekahnya putus, zakatnya putus, puasanya putus, semua amalan putus. Kecuali 3 amalan yang tidak putus. Illa min thalath, ya. Sadaqatin jariyah. Sadaqatin jariyah sebagian ulama mentafsirkan wakaf. Kita mewakafkan, kita tidak bisa mewakafkan masjid misalnya, berat misalnya. Cuman ada di sebagian daerah itu pakai meteran. 1 meter wakaf masjid per meternya sekian. Kita ngambil 1 meter atau setengah meter untuk apa ibu kita. Kalau kita tidak bisa mewakafkan secara keseluruhan, karena secara keseluruhan butuh dana besar. Cuman kalau kita ada yang wakaf 1 meter, setengah meter, kita beli. Untuk kita niatkan untuk inti apa, ibu, kakak, adik semuanya masukin dalam setengah meter. Fadlullah wasi'. Karena man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, Allah akan bangunkan untuk dirinya rumah di surganya Allah, meskipun seukuran sarangnya burung. Ini ya. Awaladin salihin yad'ulah. Yang dimaksud dengan walad saleh di sini anak yang muslim. Tidak harus orang salihin, cuman mubasysyar. Mubasysyar artinya anak yang selalu mendoakan orang tuanya, insya Allah akan Allah masukkan dalam kategori anak yang soleh.
Wa hakadha yang bagi insan paling minim setiap kita sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, di sujud terakhir, rakaat terakhir kita ucapkan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Faedahnya bukan orang tuanya aja yang diampuni karena berkat istighfarnya ente, bukan. Faedahnya juga kembali kepada kita sebagai anak. Apa faedahnya? Anaknya kita akan ngerjakan perihal yang sama untuk kita nanti. Kalau kita lupa, ya dilupakan sama anak kita. Kalau kita ingat, akan diingat sama anak kita. Man dzakar dzukir. Begitu ya. Aw ilmin yuntafa'u bih rawahu Muslimun. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diajarkan kepada umat. Itu amalan pahalanya tidak berhenti. Begitu. Amalan jangan berhenti. Sekarang fulan ngajarkan dari fulan gurunya sampai ke Imam Syafi'i. Itu semuanya hasanatnya lari ke beliau. Imam Syafi'i salah satu murid dari gurunya sampai kepada Sayyiduna wa Maulana Rasulullah. Mereka itu tiap hari miliaran yang masuk ke mereka. Sebagian ulama mentafsirkan ilmun yuntafa bihi tasniful kutub, karangan kitab. Karena kenapa dibilang? Karena akan nyebar ke tempat-tempat yang tidak mungkin pengarang itu sendiri nyampe ke tempat tersebut. Itu ya. Artinya jika seorang hamba meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalannya, kecuali pahala amalan dari 3 jalur, yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah semampunya insan. Kalau bisa buat wakaf, meskipun wakaf masjid atau musalla atau madrasah, atau bantu hatta 1 sak semen untuk wakafnya masjid, termasuk dalam kategori wakaf. Ya? Atau wakaf, anak soleh yang selalu mendoakannya, dan ilmu syariat yang diajarkannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala